kepada orang Indonesia, tolonglah jangan baik sangat. Saya masuk dekat dalam hotel. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Silakan Pak. Nak dapat macam ni kat Malaysia, raja je. In Malaysia, when you say thank you, usually they say welcome or they just nod. Tapi di Indonesia, mereka balasnya when you say thank you, they say dengan senang hati Pak. For an expat, that small gesture, it gives us a very warm feeling and it's very meaningful. This shows a warm culture but not only personality. In Indonesia, this is already a custom where this is taught since young. That wasn't just words, kindness is easy when it comes from your heart. Hey, I need to ask you a favour. I have no money, but I really need to get home. Would you take me for free? I know it's a long shot. I know you're working. I have no cash on me. My wallet's at home. Please. I don't have any money, I promise. Just one favour for today. One act of kindness. Yeah, okay brother. Are you sure? You'll take me? Yeah. My man, thank you. Aldo, if you had one message to share with the people, what would it be? In Indonesia, I make good karma, good for me and then good for my family. Good karma. Good things will happen to you. And I can't thank you enough for driving me because you did something so kind. Yeah. I want to give you something. Sure? I'm sure. I want to give you 1 month's worth of salaries for you because I did have my wallet and you did a kind thing. You thought I had no money. You're shaking. My man, that's for you. You took me for free. I had no money, so you can spend. Thank you. Ada satu pengakuan jujur dari seorang warga Malaysia yang belakangan ini bikin banyak orang senyum-senyum sendiri. Bukan karena drama, bukan karena klaim budaya, tapi justru karena satu hal sederhana, kebaikan orang Indonesia. Dia bilang begini, kepada orang Indonesia, tolonglah, jangan terlalu baik. Aku sudah 2 kali ke Indonesia. Aku pernah ke Cina, Thailand, Vietnam, sampai Korea. Sumpah, gak ada customer service, gak ada rakyatnya yang sebaik orang Indonesia. Mereka melayani dengan tulus, bikin kita merasa benar-benar diterima dengan senyum. Bahkan di toilet pun masih disapa, silakan mas. Katanya, waktu pertama kali ke Indonesia dia sempat mikir, paling cuma kebetulan ketemu orang-orang baik. Tapi pas datang untuk kedua kalinya, ceritanya sama. Drivernya ramah, orang di tempat makan ramah, orang-orang di jalan ramah, semuanya baik-baik. Dia juga menyinggung hal kecil yang menurutnya terasa banget bedanya. Kata Nia, kalau di Malaysia biasanya begini, yang ini berapa? RM2. Sudah, datar, selesai. Sementara di Indonesia katanya, bukan cuma soal transaksi, nada bicaranya beda, gesturnya beda, sikapnya juga beda. Di sana itu bukan sekadar jualan, katanya. Tapi seperti, bisa dibantu apa ya mas? Kepada orang Indonesia, tolonglah jangan baik sangat. Guys, ni aku dah pergi Indonesia 2 kali dah. I've been to China before, I've been to Thailand, I've been to Vietnam, I've been to Korea. Sumpah guys, tak ada customer service ataupun orang-orang macam rakyat dia yang baik macam dekat Indonesia. Faham tak? Baik itu macam dorang layan dengan bagus, dorang tak tahulah, faham tak, dorang buat kita rasa welcome macam tu. Dengan senyuman dia, dekat toilet pun dorang tunggu dia macam, silakan mas. Sumpah guys, I've been there twice. Aku ingatkan kali pertama aku pergi, dia macam bernasib baiklah jumpa orang yang baik-baik. Tapi kali kedua guys, kita orang punya driver, orang-orang pergi tempat makan, semuanya baik-baik guys. Ya Allah, nak pindah lah Aish. Okay, lepas tu aku pergi Bandung dulu, lepas tu Jakarta. Kalau korang nak cari bini, nak cari isteri, pergi Indonesia guys. Tak tipu guys, serius. Cantik mulu anjir. Okay, tu je lah. Tapi I would recommend to go to Indonesia. Aku tak pernah pergi Bali lah, sebab Bali tu macam tempat orang putih macam tu. So kalau so far aku pergi Jakarta, pergi Bandung 2 kali,
So far I had such a good experience. 9 out of 10 orang yang korang jumpa confirm dia layan korang dengan baik. Faham tak? Tak adalah kalau dekat sini, kalau cashier tu macam ini berapa? Tu RM2. Diorang tak macam tu. Diorang macam bisa ditolong apa ya mas? Macam tu. Lepas tu senang lah. I would recommend you guys to go to Indonesia. Nak pergi lagi lah. Pemandu, driver dia, supir dia, bila sampai ke tempat makan tu, kita semua turun, kan kita dah biasa. Marilah turun makan sekali. Kita dah biasa jam tu. Marilah turun kita makan sama. Tak apa Pak, aman Pak. Dalam mobil aja Pak. Tak apa Pak. Tak bangsa turun. Dia duduk tegak dan kita tu. Driver kita. Sama konyang dengan bos weh. Okey guys, itu adalah tadi video Ustaz Syamsul Debat yang kaget dengan sambutan luar biasa daripada orang Indonesia. Kalau kalian mau nonton video yang full, silakan ke channelnya di Syamsul Debat TV. Menurut dia guys, saat dia mulai masuk ke hotel, dia sudah dilayan dengan baik sampai dia bilang kalau di Malaysia, layanan seperti itu cuma untuk raja-raja. Dia benar-benar nggak nyangka guys betapa ramahnya masyarakat Indonesia. Dan dia juga kagum dengan sikap masyarakat Indonesia yang menghormati tamu. Bahkan sopir yang dibawanya ketika diajak makan bilang nggak apa-apa, malah menunggu di dalam mobil sampai tamu selesai makan. Jadi itulah perkara-perkara menarik yang berlaku dan dialami oleh Ustaz Syamsul Debat sewaktu dia berada di Indonesia guys. Dan itu adalah salah satu kebaikan masyarakat Indonesia yang daripada kecil sudah terbiasa untuk menghormati tamu siapapun. Di Indonesia guys, menghormati tetamu ni bukan sekadar formalitas, melainkan sudah menjadi bahagian daripada budaya yang diwariskan dari turun-temurun. Sejak kecil anak-anak diajar untuk bersikap ramah dan sopan terhadap tamu, baik yang dikenal maupun tidak. Ini boleh dilihat dari berbagai kebiasaan sehari-hari seperti menyapa tamu dengan senyum, menawarkan minuman atau makanan, dan memastikan tamu merasa nyaman sepanjang mereka berkunjung di Indonesia. Indonesia memang sangat terkenal dengan keramahan dan selalu memberikan layanan luar biasa guys. Keramahan ini bukan hanya dirasa di rumah-rumah penduduk, tetapi di tempat umum seperti di hotel, di restoran ataupun di pusat perbelanjaan. Para pekerja di sektor jasa umumnya dilatih untuk memberikan pelayanan yang terbaik dengan sikap yang hangat dan ramah. Sikap ini menggambarkan nilai-nilai gotong royong dan kekeluargaan yang kuat dalam masyarakat Indonesia. Nomor 1, keramahan orang Indonesia. Nah, benar. Saya bisa bilang bahawa tidak ada bangsa yang lebih ramah dari bangsa Indonesia. Sikap ramah tamah itu kepada semua orang, kepada orang lokal dan orang asing, bikin turis asing atau bikin boleh senang berada di Indonesia, senang tinggal di Indonesia. Karena keramahan tersebut jarang ada di negara lain. Maka orang asing akan merasa kayak antara keluarganya sendiri dan akan merasa tenang hati. Sekali lagi dikelilingi oleh orang-orang yang baik yang ada di Indonesia ini. Saya merinding guys. Saya mendapat hadiah kad ATM baru guys daripada penonton, pengikut dan juga orang yang sentiasa mendukung channel Rusdi Rusli. Mereka tidak mau saya pulang dan mereka bersekongkol untuk membuatkan saya satu kad baru guys. Ini bukan dipinjam tetapi ini dihadiahkan kepada saya guys. Saya tidak tahu guys. Saya merinding guys. Saya mau Indonesia memang tidak sempurna, tapi soal bikin orang merasa welcome, ternyata kita juaranya. Dan mungkin inilah satu hal yang tidak bisa diklaim, karena kebaikan itu bukan warisan, bukan slogan, bukan bahan debat. Kebaikan itu kebiasaan.